Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan daring semester 3 kelas ABC. Baik, di hadapan saudara-saudara sudah ada saya screen tentang menulis esai. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Esai yang kemarin kita sudah membahas dan juga sudah web meeting. Bagi kelas C yang belum web meeting, saya kira membaca materi di e-learning di download sudah bisa dipahami begitu ya. Baik, saya hari ini akan menguatkan lagi kaitannya tentang menulis esai ya. Menguatkan lagi tentang menulis esai, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa menulis esai itu adalah bagaimana mengkaji suatu objek dari sudut pandang yang berbeda. Artinya sudut pandang dari kita mau mengkajinya dari sisi mana begitu. Kemarin saya menceritakan kalau ada sebuah gajah, yang satu pegang belalainya, yang satu pegang perutnya, dan cara mendeskripsinya pun beda. Dari sisi yang satu belalai itu ya bentuknya seperti itu, panjang, lebar, dan berkerut-kerut. Kalau dari sisi perutnya itu kan lebar gitu ya, seperti tembok gitu. Kalau diraba, ibaratnya begitu. Jadi mengkaji suatu objek dari sudut pandang individu atau sudut pandang yang berbeda begitu. Baik, selanjutnya ini terkait pengertian definisi. Kemarin juga sudah saya sampaikan waktu materi yang minggu lalu ya. Tulisan yang mempersoalkan permasalahan sepintas lalu dan tidak memberikan jalan keluar secara terinci lah. Ya, yang namanya esai memang bukan argumen, artinya argumen yang opini gitu bukan, tapi lebih pada bagaimana Anda itu menjabarkan, menjelaskan, dan mengkaji dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang Anda sendiri. Misalnya Anda pakai handphone tentang handphone merek Oppo, yang satu handphone merek Apple, yang satu handphone merek Xiaomi. Ketiga orang ini kan pasti akan mendeskripsikan sebuah handphonenya kan dengan caranya masing-masing. Ada yang Xiaomi adalah handphone yang sangat canggih, fitur-fitur yang bla bla bla. Oppo dengan kamera yang bagus, tidak kalah dengan Apple, dan seterusnya. Apple adalah handphone untuk kelas menengah ke atas yang harus begini, yang harus begitu. Nah, jadi kan tidak masalah memberikan solusi, tapi lebih pada menjabarkan, mengeksplorasi, mengeksploitasi, bukan mengeksploitasi ya, tapi lebih menjabarkan, mengeksplorasi atau mengeksplanasi sebuah objek tertentu. Nah, si Arif Budiman mengatakan bahwa karangan yang sedang esai adalah karangan yang sedang, artinya panjangnya tidak terlalu panjang, sedang. Sedang itu Anda bisa jabarkan kira-kira ya 2-3 halaman begitu ya, sekitar 2.000 kata atau sampai 3.000 kata itu. Dan biasanya dalam bentuk prosa itu paragraf-paragraf. Kalau puisi itu ya bait-bait ya, yang mempersoalkan suatu persoalan secara mudah dan sepintas. Lalu tepatnya mempersoalkan suatu persoalan sejauh hati penulis atau merangsang hati penulis. Itu maksudnya ya dari sisi kajian penulis, Anda mau melihat dari sisi mananya. Kalau tadi saya ceritakan ada 3 handphone, Xiaomi lebih pada speknya. Untuk gaming bagus, untuk Oppo kameranya bagus, untuk Apple manajemen sistemnya bagus, prestis dan seterusnya. Nah, dari sisi itu kalau kita berbicara handphone. Tapi kalau dalam berbicara pada topik yang lain, saya kira bisa berbeda begitu ya, berbeda berbeda kajiannya, bergantung pada kita melihatnya dari sudut pandang mana. Katakanlah objeknya itu sama, objeknya tentang pendidikan abad 21. Kita bisa mengkaji dari sisi mananya, dari sisi gurunya, dari sisi siswanya, dari sisi sarana prasarananya, atau dari sisi kurikulumnya, mau manapun terserah. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana menyongsong pendidikan abad 21. Gitu misalnya. Kemudian dalam esai atau persoalan esai, yang menjadi bahan tulisan dijadikan persoalan kembali. Artinya apa? Ketika kita mau mengkaji tentang abad 21 atau pendidikan abad 21, maka
bahan tulisan itu kita jadikan persoalan. Ya, masalahnya apa sih? Dari sudut mana Anda ingin menjabarkan? Oh, dari sudut pandang gurunya. Berarti kalau dari sudut pandang gurunya, pendidikan abad 21 itu guru yang seperti apa yang diharapkan? Kan begitu ya, guru yang seperti apa yang diharapkan, kemudian apalagi misalnya dari sudut pandang kompetensi guru yang maunya seperti apa, apakah harus menguasai IT saja atau hanya menguasai pendidikan saja tapi tidak memahami cara mengajarnya dan seterusnya. Itu dari sisi esai, teman-teman. Guys, sekali lagi bahwa esai adalah sebuah tulisan yang khas, bentuknya seperti features kemarin saya jelaskan, dan berisi tentang sebuah kajian dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang Anda sendiri. Ambil satu sudut pandang saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi kalau Anda mau berbicara tentang kopi, apakah dari sisi satu angle, kalau dalam foto kan angle ya, ambil satu angle saja, Anda kupas secara mendalam, itu esai namanya. Kemudian langkahnya bagaimana? Kemarin saya sudah jelaskan, ada langkah-langkahnya ya. Intinya adalah pendahuluan, isi, penutup, intinya begitu. Tapi jangan terus kemarin latihannya itu pendahuluan atau pengantar, bukan seperti Mbak siapa dulu yang share screen itu, tidak begitu, tetapi lebih pada langsung tulisannya. Cuma ini kan langkah-langkahnya. Oke, yang pertama adalah kita harus menentukan pendapat atau opini tertentu yang merupakan jawaban atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Artinya bahwa sebuah, sebentar ya, ada tamu sebentar, saya bukain pintu dulu sebentar. Baik, teman-teman, mohon maaf ada tamu sebentar. Kita lanjutkan. Jadi, langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan fakta-fakta. Boleh menentukan opini orang lain dulu atau stigma masyarakat tentang, kalau tadi saya cerita tentang pendidikan abad 21 ya. Masyarakat tentang abad 21 harus pinter IT misalnya, itu ditulis dulu, dimunculkan dulu. Ya, kira-kira 2 paragraf atau 3 paragraf. Kemudian yang kedua, menuliskan latar belakang peristiwa-peristiwa yang muncul. Nah, misalnya pendidikan abad 21 di era pandemi. Itu faktanya bahwa sekolah semuanya pakai daring. Nah, munculkan sekitar 2 sampai 3 paragraf begitu. Kemudian ketiga, memilih simbol atau lambang yang akan mempertegas opini. Memilih satu angle. Nah, dari peristiwa tadi, dari opini orang tentang abad 21, pendidikan abad 21, Anda mengkaji tentang dari sudut pandang gurunya atau dari sudut pandang siswanya. Dari sudut pandang siswanya, misalnya siswa abad 21 adalah generasi milenial, generasi Z, di mana serba cepat, serba apapun instan, nah gitu, nggak mau repot, nah misalnya. Itu boleh dari sudut pandang gurunya, juga boleh dari sudut pandang kurikulumnya, juga boleh dari sudut pandang sarana prasarananya juga boleh. Monggo silahkan disesuaikan saja sesuai dengan angle Anda. Keempat, memilih model penulisan. Nah, ini saya kira yang keempat ini style saja. Anda mau menceritakan menggunakan deskripsi, menceritakan juga boleh. Analogi, tahu analogi ya? Analogi itu lebih pada membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi prinsipnya sama, itu namanya analogi. Atau yang lain, misalnya Anda mau membuat dalam bentuk
apa ya, dalam bentuk misalnya eksposisi juga boleh, silahkan. Saya kira kemarin paragraf sudah dimunculkan, sudah saya munculkan, jadi tidak perlu diulas lebih mendalam. Ciri-ciri esai minggu lalu sudah saya singgung, ini pertegas, jadi esai itu harus berbentuk prosa. Prosa itu cerita ya, paragraf-paragraf itu. Dan tidak perlu A pengantar, B isi, C kesimpulan, tidak. Tapi langsung saja begitu ya, kayak menulis mengarang gitu loh. Ya kayak gitu. Tidak ada penegasan-penegasan tertentu, dan harapannya esai-esai yang bagus ini nanti akan disebutkan lomba esai yang harapannya bisa ya menang lah ya, sambil latihan siapa tahu menang gitu. Ada di tingkat universitas. Kemudian bersifat argumentasi, ekspositori. Nah, tadi ada sedikit tentang opini orang, bukan opini Anda ya, tapi opini orang, kemudian Anda jabarkan dengan bahasa Anda. Singkat itu ya seperti yang saya ceritakan tadi, tidak panjang sampai 10 halaman, tidak ya 2.000 sampai 3.000 kata lah. Itu berisi kesan, kan kameranya bagus, modelnya ergonomis. Apple modelnya cuma gitu-gitu doang, kameranya selain bagus juga prestis. Xiaomi dengan spek yang tinggi, ya itu kan kesan-kesannya. Tapi di luar itu pasti ada kelemahan-kelemahannya. Lah Anda membidik yang menonjol menurut pikiran Anda saja. Ini tidak menyajikan pemecahan masalah, memang betul. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa esai itu tidak Anda menyodorkan, tidak. Tapi lebih pada Anda mengkaji bahwa Xiaomi itu begini, bahwa Oppo itu begini, bahwa Apple itu begini. Masalah pemecahannya diserahkan kepada pembaca. Diserahkan kepada pembaca. Pembaca mau mengikuti silakan, tidak juga silakan. Yang penting mengedukasi, memberikan pencerahan dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang Anda sendiri. Makanya kalau saya beli handphone atau barang gadget apapun, saya membaca reviewnya tidak hanya miliknya David ya, David Gadgetin itu loh, tahu ya. David di sini ya gitu kan. Oke, tidak hanya si David saja, dari orang-orang lain, dari sudut pandang yang berbeda. Oh, si David mengatakan handphone itu Oppo, kameranya yang bagus. Nah, 5 jutaan itu Oppo. Ada orang lain mengatakan Samsung yang menang. Ada yang mengatakan yang lain oh pakai Huawei atau pakai HTC atau HTC itu. Ya berbagai macam sudut pandang, dan tidak menjudgment bahwa kamu harus beli ini kalau ingin kamera bagus, tidak, tapi lebih mengedukasi begitu. Jadi kalau Anda lihat Gadgetin itu, David Gadgetin itu lebih pada esai tapi dalam bentuk lesan sebetulnya. Ya kan, esai dalam bentuk lesan. Dia menceritakan, memaparkan dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian ya sudah, subscribernya diserahkan kepada penontonnya untuk menentukan mau pilih HP yang mana, begitu worth it atau tidak. Jadi itu. Kemudian proporsi bagian karangan tidak dipersoalkan, artinya proporsi entah itu bagian pendahuluannya banyak sedikit sebetulnya tidak masalah. Yang penting komponen-komponen tadi ada bagian pendahuluan, ada di situ ada satu atau sedikit opini ditambah penjelasan singkat Anda, kemudian Anda mengulasnya, yang penting ada. Dan gunakan bahasa ragam jurnalistik atau ragam sastra, bukan ragam ilmiah ya. Maksudnya ragam ilmiah itu ya kalimatnya harus pasif, kemudian efektif. Jadi pakai bahasa santai boleh. Ya, santai bahasa jurnalistik, tapi tetap baku loh ya, tetap baku. Tidak boleh menggunakan lo gue gitu, nggak boleh. Bahkan menggunakan saya itu sebetulnya diganti dengan menurut pengamatan. Menurut hasil pengamatan bahwa pendidikan abad 21 mengharuskan, nah itu boleh ya, tidak harus penulis mengamati ya, tidak harus begitu. Bahasa jurnalistik kan nggak mungkin ada, kalau Anda baca koran setelah wartawan menanyakan kasus 6 orang FPI yang ditembak mati kepada, kan nggak mungkin.
mesti dibalik bahasanya ya, bahasanya dibalik. Polisi bla 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 terkait penembakan 6 anggota FPI misalnya begitu. Atau ragam sastra. Tapi kalau ragam sastra agak sulit ya, jadi yang gampang-gampang aja. Oke, itu teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen di bawah ya, komen di bawah, jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang ya. Oke, kemudian tugasnya nanti dilihat di e-learning ya, tugas menulis esai. Nah, ini topiknya teman-teman. Topiknya adalah pembelajaran abad 21. Ini luas sekali, Anda mau ambil dari sisi gurunya boleh, dari sisi sarana prasarana boleh, dari sisi manapun boleh. Nah, hati-hati, judul esai tidak boleh sama persis dengan topik. Pembelajaran abad 21 tidak boleh. Judul esai harus berbeda. Kalau Anda mengangkat pembelajaran abad 21, misalnya begini, kompetensi kelayakan guru pada pembelajaran atau pada pendidikan abad 21. Boleh. Lagi, pembelajaran abad 21.2, kelebihan dan kekurangannya. Misalnya begitu, boleh, tidak apa-apa. Yang penting jangan persis pembelajaran abad 21. Karena pembelajaran abad 21 ini topiknya luas. Maka Anda harus kaji dari sisi mananya. Pembelajaran abad 21.2, siswa mandiri, kreatif, dan progresif misalnya. Dari sisi siswanya, boleh, tidak apa-apa. Kemudian esai diketik rapi ya, dan di-save dalam format PDF. Hati-hati, jangan di-Word. Kenapa PDF? Satu, biasanya tidak berubah filenya, dan enteng. Saya buka dari laptop itu lebih ringan. Dan jangan lupa di-save nanti name underscore nama, supaya lebih mudah ya, name underscore nama. Merupakan hasil tulisan Anda sendiri, hati-hati, jangan plagiasi, karena ini sistem online akan sangat kelihatan mana plagiasi, mana tidak. Ya, mana plagiasi, mana tidak akan sangat kelihatan. Mumpung masih semester 1, dibiasakan jangan plagiasi ya, jangan copy paste di internet, jangan asal copy paste, nanti ketahuan, nanti nggak lulus kan harus mengulang tahun depan, eman-eman gitu ya, sayang sekali. Kemudian diupload di e-learning paling lambat tanggal 14 Desember itu minggu depan ya, hari Senin, pukul 23.55, jadi nanti insya Allah Selasa tugas sudah selesai semua, kita kaji gitu. Itu teman-teman, video ini boleh diulang-ulang nanti di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis komen di bawah ini. Gitu nggih? Matur nuwun. Oke. Nah, intinya begitu teman-teman. Untuk perkuliahan kali ini, karena ini bertepatan dengan pilkada ya, teman-teman yang jadi KPPS, ada yang jadi peserta pemungutan suara dan seterusnya, boleh dimulai dibuka dan langsung mulai dikerjakan, itu boleh. Itu teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, di rumah saja ya, jangan keluar-keluar, apalagi di musim seperti ini. Matur nuwun, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.